ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم أيها الإمامون wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita, hari ini kita telah berada pada hari ke-27 Zulqaidah 1447 Hijriah. InsyaAllah kurang lebih 12 hari ke depan kita sampai pada hari raya Idul Adha. Kenapa saya katakan begitu? Hari Ahad besok kami dari Badan Hisab Ru'yah Provinsi Riau akan melakukan Ru'yatul Hilal dalam rangka penetapan awal Zulhijjah. Hari Ahad besok adalah 29 Zulqaidah. Ketika tenggelam matahari secara hitungan falakiyahnya, ketinggian bulan sudah berada pada posisi untuk Pekanbaru ini saja di 6 derajat 0 menit 17 detik dengan elongasi 10 derajat 22 menit. Kesepakatan dari Mabims itu adalah singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bahwa awal bulan itu dipandang telah masuk ketika ketinggian hilal atau bulan pada posisi 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Tadi saya sampaikan ketinggian bulannya sudah 6 derajat lebih, elongasinya sudah 10 derajat lebih. Maka insya Allah malam Senin besok kita sudah berada pada malam pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan serentak nih antara Arab dengan Indonesia, seluruhnya serentak. Tapi kalau ada juga yang berbeda hari raya Idul Adha-nya, enggak ngerti saya lagi itu Pak Bu, apa teori yang dipakainya itu. Bapak Ibu sekalian, maka karena itu pagi ini sedikit kita mendalami tentang apa itu Zulhijjah. Kemuliaan apa yang dimiliki oleh Zulhijjah, bagaimana cara kita memuliakan Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian, Zulhijjah ini adalah sebutan bagi bulan ke-12 dari 12 bulan yang ada. Jadi kalau kita runut dari awalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan
Zulhijjah. Zulhijjah ini menjadi mulia, pertama dia adalah bulan haji. Maka kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu diwajibkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Mana bulan haji tersebut? Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Puncaknya adalah Zulhijjah. Karena ada hadis Rasul, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Praktek wukuf di Arafah dijalankan oleh Rasul adalah tanggal 9 Zulhijjah. Maka tidak bisa diinterpretasikan kepada yang lain. Jadi karena di Indonesia ini banyak yang aneh-aneh Pak Bu. Kalau lo yang di Arab Siten deknya Pak Bu. Anda usahlah pakai hadis betul katanya. Ayat jelas kita amalkan. Kan haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Nah bulannya kan dari Syawal katanya. Nah, kita bagi-bagi aja lah jadwal wukuf tuh katanya. Ada seminggu pertama Syawal, seminggu kedua, seminggu ketiga, seminggu keempat. Nah, nanti bulan Zulqaidah seminggu pertama, seminggu kedua, seminggu ketiga, seminggu keempat. Siapa yang sudah wukuf pulang. Nah, tidak usah di situ ya. Pulang bergiliran selama 2 minggu. Ah, tu abi tu yang antri 27 tahun tu abi tu dia. Ah, Indonesia ada Pak Bu macam tu. Tempat lain tak ada yang berani Pak Bu. Di Indonesia ada tu Pak Bu. Itulah yang disebut dengan kelompok jaringan Islam liberal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zulhijjah itu dalam bahasa Al-Quran juga disebut dengan bulan haram. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun tersebut ada 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah manakala Allah telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia. Mana 4 bulan haram tersebut dijelaskan oleh Rasulullah, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi Zulhijjah itu termasuk bagian dari bulan haram. Pesan Allah dalam ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian pada bulan-bulan haram itu, berarti termasuk Zulhijjah, melakukan kezoliman terhadap diri kalian sendiri. Jadi jangankan menzolimi orang lain, menzolimi diri sendiri pun ternyata diingatkan oleh Allah jangan terlakukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zulhijjah ini Bapak Ibu sekalian adalah bulan yang sangat mulia karena memang ada ayat Al-Quran. Wal fajar, demi waktu fajar, walayalin ashar, demi malam yang 10, wasyaf'i wal watar, baik yang genapnya ataupun yang ganjilnya. Abdullah ibnu Abbas, siapa Abdullah ibnu Abbas tersebut? Anak dari paman Rasul, berarti dia adalah sepupunya Rasul. Karena paman Rasul itu kan ada namanya Abbas, ada namanya Hamzah, ada namanya Harith, ada namanya Muqawwam, ada namanya Safar, ada namanya Abu Talib, ada Abbas tadi, ada namanya Abu Lahab. Nah, itu paman-paman Rasul itu Pak Bu. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah, maka disebut dengan Abdullah ibnu Abbas atau sering dijuluki dengan Ibnu Abbas. Dipahami oleh Abdullah ibnu Abbas, begitu juga oleh ulama generasi tabi'in Mujahid, bahwa yang disebut malam yang 10 itu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, maka sekalian Zulhijjah ini menjadi bulan yang sangat mulia. Karena itu sekalian butuh persiapan kita. Ini 2 hari ini persiapan untuk menghadapi bulan Zulhijjah.
Bagaimana cara kita memuliakan Zulhijjah tersebut? Yang pertama, kita muliakan Zulhijjah itu dengan berpuasa. Maka dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahb Az-Zuhaili, Bapak Ibu sekalian, bahasanya itu sepakat para ahli fikih ada puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat yang disepakati yang kategorinya dalam pandangan Imam Abu Hanifah adalah muakkadah, yang dipentingkan. Artinya jangan pernah sengaja meninggalkannya. Pertama adalah puasa Nabi Daud. Nah, ini bagi yang kuat nih. Nah, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Sepanjang tahun. Selang-seling. Yang kedua adalah puasa 3 hari tiap bulan. Biasa disebut dengan puasa Yaumul Bid'. 13, 14, 15. Kecuali 13 Zulhijjah. Karena 13 Zulhijjah termasuk hari tasyrik. Haram hukumnya berpuasa. Nah, yang ketiga adalah puasa Senin Kamis. Nah, jadi puasa Senin Kamis. Kalau tidak sanggup puasa Nabi Daud, Senin Kamis. Nah, tambah puasa pertengahan bulan. Yang keempat adalah puasa di bulan-bulan haram. Nah, yang tadi itu Pak Bu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, perbanyak puasa. Kalau bahasa isyarat Rasul begini itu Pak Bu, pada bulan-bulan haram itu 3 kali Rasul mensyaratkan begini, puasalah beberapa hari di bulan-bulan haram, berbukalah beberapa hari di bulan-bulan haram. Puasalah beberapa hari di bulan-bulan haram, berbukalah beberapa hari di bulan-bulan haram. Puasalah beberapa hari di bulan-bulan haram, berbukalah beberapa hari di bulan-bulan haram. Ketika Rasul mengatakan puasalah beberapa hari di bulan-bulan haram, Rasul kembangkan 3 jarinya. Ketika Rasul mengatakan berbukalah beberapa hari di bulan-bulan haram, Rasul genggamkan jari-jarinya. Nah, jadi artinya di bulan-bulan haram ini Bapak sekalian, termasuk Zulkaidah ini 3 hari paling banyak berturut-turut puasa, kecuali kalau ada dalil lain. Yang kelima adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunat muakkadah Bapak sekalian, sunat muakkad itu. Dipentingkan itu. Boleh berturut-turut, itu yang paling afdal. Tak sanggup berturut-turut, pilih. Pilih Bapak sekalian. 2 hari dalam seminggu, 3 minggu selesai itu Pak Bu. Cuman kadang-kala agak beda Ustaz katanya. Puasa Ramadan dia puasa Syawal tuh Ustaz. Boleh puasa Syawal le Ustaz katanya. Padahal perasaan jamnya sama juga ya Pak Bu. Kalau puasa Syawal itu berubah jadi 15 jam dia Pak Bu, itu ya memang terasa berat tuh Pak Bu. Tapi jamnya sama juga, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kan tidak berbeda. Cuman godaan ini Pak Bu, menengok orang makan, awak tidak makan dong. Menengok orang minum, awak tak minum. Kalau Ramadan kan sama seluruhnya, tak makan, tak minum Ustaz. Itu boreknya kata ya. Tapi bukan jamaah Rortu Solihin yang macam itu jamaah tompek lain mucitun Pak Bu. Kalau yang di Siko kok perlu 30 hari bulan Syawal sanggup wah. 60 hari langsung. Tapi karena tidak ada dalil yang dibuat. Bapak Ibu sekalian, yang keenam ada puasa Tasu'a dan Asyura. Ini bulan Muharram. Jadi puasa hari ke-9 dan hari ke-10 Muharram. Yang aslinya sebetulnya awalnya adalah Asyura, 10 Muharram. Cuman suatu waktu ada sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, orang Yahudi puasa juga pada 10 Muharram itu ya Rasul, apa membedakan kita dengan Yahudi ya Rasul? Maka Rasul katakan, jika umurku masih ada tahun depan, kita mulai dari tanggal 9 Muharram. Itulah yang dikenal dengan puasa Tasu'ah. Ternyata Bapak sekalian, belum lagi sampai di bulan Muharram yang akan datang, karena Bapak sekalian, Rasul meninggal. Artinya pesan Rasul untuk puasa Tasu'ah itu sudah ada. Tapi berdasarkan riwayat tersebut,
praktek Rasul belum sempat dia melakukan. Maka dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu itu digabungkannya dua tersebut, Tasu'a dan Asyura. Puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang silam. Lalu kemudian Bapak sekalian, puasa tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang silam dan dosa 1 tahun yang akan datang. Saya buka-buka seluruh hadis begitu semua Pak Bu. Nah, tapi Bapak Ibu jangan salah pakai kaji pula. Berarti lah dapat bonus setahun ke depan tuh Ustaz. Kok berdosa awak lah diampuni dosa. Dosa yang sengaja tidak bisa Pak Bu. Artinya kita sudah berhati-hati, terlakukan juga dosa, maka 1 tahun ke depan itu sudah diampuni. Jangan pula nanti aku bonus Ustaz. Aduh cik Ustaz, awak nak menenju orang yang pernah menyakiti hati awaknya, ditenjunya orang itu. Alhamdulillah dosa awak lah diampuni Allah katanya. Bapak Ibu sekalian, lalu puasa berikutnya yang kategorinya sunat muakkad itu dipisahkan itu Pak Bu dalam kitab tersebut, yaitu puasa 1 sampai 8 Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah ini sekalian, kalau dihimpun 1 sampai 9 Zulhijjah dianjurkan kita berpuasa. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Saya punya satu buku, judulnya itu kalau bahasa kitanya hari-hari penting dalam Islam. Itu sekalian, Muharram apa hari pentingnya. Lalu kemudian bulan-bulan yang lain itu apa hari pentingnya. Termasuk satu diantaranya adalah Zulhijjah. Itu himpunan hadis semua Pak Bu. Bukan mengarang-arang apa, tidak. Hadis semuanya. Jadi tidak ada semacam keterangan panjang lebar, enggak, hadis-hadis semuanya. Dalam buku itu hadis semuanya. Tapi hadis khusus yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disebutkan olehnya bahwa 1 Zulhijjah adalah hari ketika Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Maka siapa yang berpuasa pada hari pertama di bulan Zulhijjah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua Zulhijjah adalah hari di mana dulu Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Dimuntahkan dari perut ikan. Lalu dikembalikan kondisi kesehatannya, dipulihkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan dakwah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada satu kaum yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Maka siapa yang berpuasa pada hari kedua Zulhijjah, dalam riwayat itu disebutkan seakan dia beribadah 1 tahun penuh. Hari ketiga Zulhijjah adalah hari ketika Allah mengijabah, mengabulkan doa dari Nabi Zakaria. Maka siapa yang berpuasa pada hari ketiga Zulhijjah tersebut, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari keempat Zulhijjah adalah hari dilahirkannya Nabi Isa. Maka siapa yang berpuasa pada hari keempat Zulhijjah, dijauhkan dia dari kefakiran. Karena Nabi Isa itu kan terkenal fakirnya. Sulit hidupnya Pak Bu. Kalaulah boleh diistilahkan miskin, tidak ada orang yang lebih miskin dari Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya rumah Pak Bu. Di mana dia tidur? Di gua-gua. Tidak punya tikar. Tidurnya beralaskan batu, berbantalkan batu. Itu pun satu waktu ketika tidur berbantalkan batu, diejek oleh setan atau iblis. Isa, katanya kamu tidak mau terpengaruh oleh dunia. Tidur pakai bantal juga katanya. Oh, dibuangnya bantal tuh Pak Bu. Dibuangnya bantal. Dia punya baju hanya selembar 2 lapis. Selembar itu 2 lapis. Nah gantian tuh Pak Bu. Kalau hari ini pakai lapis dalam, lapis luarnya dicuci.
Kalau pakai lapis luar, lapis dalamnya dicuci. 20 tahun pakaiannya tidak ganti-ganti. Ada enggak baju Bapak Ibu yang sudah 20 tahun tidak ganti-ganti Pak Bu? Itu dipakai tiap hari. Tiap hari Pak Bu. Kalau umurnya 20 tahun tapi jarang dipakai, ada. Saya pun masih ada Pak Bu, saya pakai juga. Karena baju-baju yang rasanya senang kita kadang-kala latuo pun nak pakai juga Pak Bu. Kadang kau deceme juga dia anak awaknya. Dia ya gonya. Lah 30 tahun baju gua pakai juga di nyonya. Nah, tapi masih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia hanya punya piring atau mangkuk satu saja. Itu pun pembuangan dari orang kaya, tidak dipakai lagi oleh orang kaya, menurutnya masih bagus, atau ini dipakai untuk makannya. Tidak ada yang lain lagi Pak Bu kekayaannya. Maka siapa yang berpuasa pada hari keempat Zulhijjah tersebut, Allah akan jauhkan dirinya dari kefakiran. Cuman Pak Bu jangan dipilih-pilih pula harinya, mentang-mentang dapat pengajian seperti ini, hari pertama Zulhijjah tidak puasa, hari kedua tidak puasa, hari ketiga tidak puasa. Awak nak kayu Ustaz katanya. Hari kompek je Pak Bu. Sudah tu tidaklah puasa-puasa oleh dah. Bapak Ibu sekalian jalankan dari hari pertama itu. Hari kelima Zulhijjah adalah hari dilahirkannya Nabi Musa. Maka siapa yang berpuasa pada hari kelima Zulhijjah, dijauhkan dirinya dari nifak, dibebaskan dari siksa kubur. Hari keenam Zulhijjah adalah hari ketika Allah senantiasa memandang para nabinya dengan penuh cinta kasih. Artinya spesial hari itu. Maka siapa yang puasa pada hari ke-6 Zulhijjah, Allah akan memandangnya dengan penuh cinta kasih. Hari ke-7 Zulhijjah adalah hari ketika dikuncinya pintu neraka. Siapa yang berpuasa pada hari ke-7 Zulhijjah tersebut, Allah kunci 30 pintu kesulitan untuknya. Allah buka 30 pintu kemudahan dan kebaikan untuknya. Hari ke-8 disebut dengan hari Tarwiyah. Siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah tersebut 8 Zulhijjah, Allah lah yang tahu apa ganjaran yang diberikan kepadanya. Hari ke-9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Ini yang paling populer. Siapa yang puasa pada hari Arafah, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hari 10 Zulhijjah disebut dengan hari Nahar, hari menumpahkan darah. Siapa yang berkurban pada hari Nahar tersebut, tetesan pertama dari darah sembelihan kurban itu yang jatuh ke tanah menggugurkan dosa orang yang berkurban dan keluarga yang berkurban. Itu salah satu hadis penguat tentang, penguat Pak Bu, bukan hadis inti. Kalau hadis penguat, istilahnya kalau dalam bahasa ilmu hadis dhaif, lemah, itu tidak masalah. Tapi yang tidak boleh hadis itu menjadi hadis inti. Karena penguatnya itu, hadis intinya puasa hari pertama sampai 9 Zulhijjah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah. Siapa itu Hafsah? Istri Rasul. Istri Rasul itu yang bernama Hafsah mengatakan, ada amalan-amalan yang saya lihat tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Apa amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul? Pertama kata Hafsah adalah puasa pada 10 Muharram, hari Asyura. Tidak pernah ditinggalkan Rasul. Bukan sekedar setelah hijrah, tapi sebelum hijrah pun sesungguhnya Rasul sudah mengamalkan puasa Asyura. Yang kedua tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul adalah puasa pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Yang ketiga kata Hafsah, Rasul tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari tiap bulan, Yauma Bid', 13, 14, 15. Dan yang keempat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka Bapak sekalian, berdasarkan hadis-hadis tersebutlah kemudian puasa 10 hari pertama Zulhijjah itu, khususnya 1 sampai 9 Zulhijjah, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu sangat dianjurkan. Ustaz, 9 hari borek bona Ustaz. Mana kok dapat dipilih Ustaz?
Kok kata bukan jamaah yang di siko kok dah. Nah, tempat lain kok. 9 hari boleh Ustaz. Prioritaskan tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Karena itu hadis yang paling banyak. 2 hari berat juga Ustaz. Nah, saya kerjanya berat Ustaz. Prioritaskan 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Nah, borek je Ustaz katanya. Itulah payah tu Pak Bu. 9 Zulhijjah cari ya Pak Bu borek ya. Tinggal pilihan terakhir Pak Bu, bukan puasa namanya, tapi sekedar imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, mulai terbit fajar sampai selesai sholat Idul Adha. Boleh je Pak Bu, apresolah ke dokter dulu. Sakit berarti itu. Berarti dalam keadaan sakit, mungkin sakit mah maksudnya. Kalau sakit mah kan kadang-kala kalau yang akut tuh yang berat itu memang tidak bisa Pak Bu. Puasa itu tidak bisa. Sejam saja dia sudah luar biasa berat baginya. Kalau seperti itu tentu kemudian muliakanlah orang-orang yang berpuasa. Kalau ketahui ada orang yang berpuasa misalnya antar pembukaan padanya. Doa pada Allah, ya Allah saya ingin berpuasa tapi saya tak sanggup ya Allah. Maka saya bersedekah kepada orang yang berbuka puasa pada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan keberkahan puasa itu dapat turun pula kepada kita. Itu yang pertama Pak Bu, puasa di bulan Zulhijjah. Yang kedua sesuai dengan hadis tadi Bapak sekalian adalah hidupkan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Yang bahasa Abdullah ibnu Abbas dan sepupu Nabi itu Pak Bu, Rasul itu menghidupkan 10 malam Zulhijjah itu bagaikan seperti menghidupkan 10 malam akhir Ramadan. Jadi kalau bangunnya misalnya sholat tahajudnya ada jam-jam 4:30 kan, kalau bahasa kampung kami sipi nemu tu Pak Bu, sipi bona waktu katanya. Lah dokek betul ke azan ya, dapatlah 4 rakaat. Mulailah sholat tahajud untuk 10 malam Zulhijjah pertama itu dari jam 4 misalnya. Tingkatkan Bapak sekalian kuantitas dan kualitas dari sholat tahajud kita. Bapak Ibu sekalian, malam harinya kita sholat tahajud, siang harinya kita berpuasa, perbanyaklah zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiganya Pak Bu, perbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita, mohonkan pada Allah. Karena dua yang paling cepat menyebabkan doa kita mustajab. Salat tahajud, sepertiga malam akhir itu kan mustajab Pak Bu. Kata Rasul dalam hadis, ada 3 waktu yang waktunya itu mustajab untuk berdoa. Mustajab untuk berdoa Bapak sekalian. Dan dari 3 waktu tersebut, satu di antaranya adalah di sepertiga malam akhir. Dalam hadis lain Bapak sekalian disebutkan doanya yang mustajab itu adalah doanya orang lapar. Apa makna orang lapar di situ Bapak sekalian? 2 maknanya. Yang pertama, lapar karena beribadah, itulah dia puasa. Yang kedua, doa orang lapar itu adalah orang miskin tak berpunya. Maka kalau takkan bisa membantu orang miskin tak berpunya Pak Bu, jangan sakiti hatinya. Bahaya Pak Bu. Apalagi ini bulan haram, ini bulan haji. Satu waktu Pak Bu, ini kejadian dalam satu buku saya baca. Ada suami istri ketika itu sedang makan enak. Digambarkan dalam tulisan itu sedang makan panggang ayam. Datanglah pengemis. Lalu kemudian sang suami datang. Sang suami keluar rumah. Dihampirinya pengemis itu. Orang ini pengemis bukan pengemis ya jadi profesi, tidak. Ketika itu memang dia sangat lapar. Jangankan dibantu Pak Bu, tapi dihardik malah diusir. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang pengemis tadi tidak berdoa pada Allah beri hukuman orang ini, tetapi bertepatan pada bulan haram. Ini orang adalah orang yang lapar, doanya mustajab Pak Bu. Kesedihan hatinya itu karena telah terlukai atau tersakiti oleh orang kaya tadi Pak Bu,
menjadi petaka besar bagi orang kaya tersebut. Tak lama setelah itu dia pun jatuh bangkrut dan miskin. Istrinya sabar mendampingi suaminya walaupun sudah jatuh miskin, tapi suaminya tidak tahu diuntung pula. Istrinya yang baik itu pun diceraikan pula olehnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah pada orang-orang yang sabar. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ternyata kurang lebih 1 tahun setelah itu, lalu kemudian istri yang sabar ini dapat jodoh dengan suami. Suami ini lebih kaya daripada suaminya dulu ketika masih kaya. Akhirnya suami istri ini, istri dengan suami barunya ini, satu siang sedang makan panggang ayam pula berdua. Datang pengemis ke rumah. Oleh suaminya, istriku tolonglah tengok keluar. Kalau ada pengemis minta makan, kasih makan. Kalau perlu kasih bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah itu istrinya masuk menangis terisak-isak, bercucuran air mata. Ditanya oleh suaminya, kenapa engkau menangis? Dijawab istrinya, bagaimana mungkin aku takkan menangis? Yang di depan mengemis itu adalah mantan suamiku. Bukan berarti CLBK Pak Bu. CLBK itu, CLBK atau orang CLBK pula kata saya. Cinta lama bersemi kembali. CLBK istilah ada orang Pak Bu. Aku biasa tuh kalau pertemuan-pertemuan alumni itu kalau apa gue pertemuan alumni Bu, kawalnya Bu. Beko CLBK lah beko. Sama juga kalau ibu ingin pertemuan alumni Pak, kawalnya. Jadi lopen. Bahaya beko. Ini cinta-cinta baru dulu. Cinta monyet kata orang kan bahasa apanya cinta baru nama itu Pak Bu. Jadi Bapak sekalian lihat. Bukan itu saja Pak Bu, cerita tidak sampai di situ. Suami barunya ini mengatakan, wah istriku, engkau mungkin dulu tidak tahu. Mantan suamimu itu pernah menghardik dan mengusir orang miskin dari rumah kalian. Orang miskin yang diusir itu, itulah aku katanya. Babali roda Pak Bu. Dulu kau usir, kini kok balik dondom tuh Pak Bu, diusir itu. Tapi untung suami ini suami yang baik. Dia tak balas dendam. Tidak balas dendam Bapak sekalian. Kasih makan, kasih bekal. Bapak Ibu sekalian, maka balik pada kajian kita, kalaulah Bapak Ibu hidupkan malam-malam pertama Zulhijjah dengan qiyamul lail, lalu siang harinya senantiasa mendisiplinkan diri agar puasanya berkualitas, apa yang menjadi hajat Pak Bu? Doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Terlebih lagi khusus tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Itu makanya haram berpuasa Pak Bu. Kalau sudah selesai sholat Idul Adha, tak boleh lagi berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah disebut dengan hari tasyrik. Haram hukumnya berpuasa. Tak boleh berpuasa. Ibaratnya kalau orang-orang tua kita diaktualisasikannya tuh Pak Bu, dapat daging kurban karena dia ikut berkurban. Daging kurban itu dimasak, diundang orang untuk mendoa di rumah. Kalau bahasa kampung kami bawa 2. Sekarang itu yang tidak ada Pak Bu. Ini daging aku bersimpan jadi kulkas. Kadangkala Pak Bu, ikulah doke Idul Adha, aku daging kurban itu masih ada aja leh. Lah telupo. Lah Korea nih. Saya dulu Pak Bu, ketika alia, saya kan sekolah di Kota Baru Padang Panjang. Sekolah kami itu satu se-Sumatera Pak Bu. Penerimaan muridnya setahun hanya 40 orang. Maka persaingannya luar biasa berat Pak Bu. Itu digiring tuh Pak Bu. Sekolah kami ini namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Siapa yang ingin jadi pegawai, tamat MAPK itu jadi jurusita di pengadilan agama. Tuh Bapak sekalian,
Tiap tahun ada penerimaan itu, prioritasnya tamat MAPK. Maka kami alia sudah belajar peradilan agama. Biasa di kuliah itu belajar, kami tidak. Siapa yang ingin ke jalur Timur Tengah, itu sudah ada modul dan silabusnya itu sekalian kurikulumnya sudah digiring yang ingin ke Timur Tengah. Nah, jadi kawan saya ada yang ke Kuwait, ada yang ke Azhar, Mesir, ada yang ke Ummul Qura, Mekah dan sebagainya. Saya penakut. Nah, saya ambil jalur yang aman saja. Seluruh kami yang tidak keluar-keluar tadi semuanya menjadi mahasiswa undangan di IAIN Imam Bonjol Padang. Tapi 2 cuman pilihan jurusannya. Kalau keluar dari itu tidak undangan. 1 jurusan perbandingan mazhab dan hukum di Fakultas Syariah, itu yang saya ambil. Yang 1 lagi jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Tidak boleh keluar dari itu. Karena tidak nyambung nanti, tidak bersambung nanti pelajaran di MAPK tersebut. Jadi kalau Idul Adha itu Pak Bu, kawan-kawan yang berasal dari Sumatera Barat kan pulang semua. Kami tidak pulang Pak Bu. Kami jadi tukang doa jemputan oleh masyarakat. Setiap rumah mendoa Pak Bu di lingkungan itu. Nah, tanggal 10 malam mulai Pak Bu sampai 13 Zulhijjah. Sampai merah telingo makan daging Pak Bu. Tiba balik di Pekanbaru, ndak ada mendoa-mendoa ke rumah tu Pak Bu. Nyoba simpan juga daging tadi dalam kulkas. Nah, jadi kalau ada rezeki sekalian 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu sedekah makan kita. Daging korban itu sedekah makan. Ndak sanggup ngundang orang banyak, minimal 1 rumpun keluarga kumpul. Kakak beradik kumpul, anak ponakan kumpul, makan bersama. Berdoa Bapak sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir, kita muliakan bulan Zulhijjah tentu adalah dengan ibadah kurban. Maka Imam Syafi'i sampai mengatakan Bapak sekalian, sesulit-sulit hidup minimal 1 keluarga itu ada 1 yang berkurban. Karena ditariknya hadis tadi, dipakainya hadis tadi, tetesan darah pertama dari sembelihan kurban yang jatuh ke tanah menggugurkan dosa dari orang yang berkorban dan keluarga yang berkorban. Itu sebabnya Pak Bu, dalam rangka memenuhi ini boleh kurban itu keroyokan dalam 1 rumpun keluarga. Suami berapa? 1 juta misalnya. Ibu dapat 800.000 duitnya. Anak dikeroyok puluh berdua duitnya. 1 juta 500 orang. Berarti kan Bapak sekalian berempat ini. Tapi jangan empat-empatnya didaftarkan pula. Pak Panitia, kau berompek kami nyumbang, tolong tulis ompek-ompeknya deh. Kalau itu yang terjadi, itu bukan sembelihan korban, tapi itu sembelihan sedekah. Maka Bapak Ibu yang guru, ini mohon maaf nih, kan banyak itu melibatkan anak ikut korban. Korban atas nama kelas 11B katanya. Berarti kan kelas 2 alia tuh. Jumlah murid selokal 30 orang, minta sumbang 100.000 satu anak. 100.000 kali 30 orang kan 3 juta. Lalu muncullah kurban atas nama kelas 11B. Itu bukan sembelihan kurban, itu sembelihan sedekah. Harus 1 nama yang muncul. Dari seluruh anak tadi siapa yang belum pernah ikut berkorban? Ikutkan dia, gilirkan dia. Kalau enggak jadi sembelihan sedekah nanti. Semangat kurbannya memang dapat, tapi sembelihannya adalah sembelihan sedekah. Ustadz, bagaimana kalau ada nanti orang tak beragama Islam atas dasar toleransi diantarkan seekor sapinya untuk kurban katanya? Boleh diterima Ustadz? Boleh Pak Bu, tapi itu sembelihan biasa. Jangan pula nanti bersobek nama langsung Acong bin Ahong. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hazihi Acong bin Ahong. Itulah sama agama sudah tu Pak Bu. Kalau dia ingin juga melibatkan diri, tanda kemudian dia ikut bergembira. Dia kan kadang-kadang ada pula orang Cina ni Pak Bu, apa pensiun nama tu Pak Bu, keberuntungannya. Keberuntungannya tahun ini adalah nyembeli hewan. Maka akhirnya diantarkannya sapi ke masjid Raudatul Sholihin misalnya. Terima, tidak masalah.
Jadikan sembelian kok nak dimasak, nak digulai, nak dimakan bersama, aku jadikan go Pak Bu. Makan sekampung. Sapi tadi. Tapi jangan pula seperti tadi. Allahumma taqabbal hazi min Acong bin Ahong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sekalian itu. Nah sama seperti ibaratnya Pak Bu, daging kurban itu kan dibagi menjadi 3 bagian peruntukannya. Pertama adalah lil akal, untuk dimakan. Oleh siapa? Oleh yang berkurban. Maka orang kaya boleh makan daging kurban karena dia ikut berkurban. Yang kedua namanya adalah lis sedekah, untuk sedekah. Sedekah pada siapa? Kepada duafa. Mungkin ada keluarga yatim, mungkin ada fakir miskin, maka di situ ada haknya. Yang ketiga ada namanya lil hadiyah, untuk hadiah. Untuk hadiah ini boleh diberikan kepada orang tak beragama Islam. Nah, tapi jangan pula nanti cara-cara Islam pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini daging korban, tolong dimakan dengan baca bismillah nanti ya. Dia agama ada beda Pak Bu. Untuk hadiah sebagai hubungan baik bertetangga itu boleh, asalkan yang sudah beragama Islam dapat. Tapi kalau daging yang kan dibagi itu seketek untuk beragama Islam pun payah Pak Bu. Ada satu kampung Pak Bu, tidak usah saya sebutkan tempatnya di mana. Bapak Ibu datang pula situ tidak lemak mereka. Itu Pak Bu, penerima kurbannya ada sekitar 1000 kakak. Sekarang mudah-mudahan sudah bagus lah. Jumlah sapi kurbannya memang 15 ekor. Tapi 15 ekor tuh setelah disembeli Pak Bu, dibagi-bagi dengan 1000 kakak tersebut, dapatlah 5 mato, 6 mato, setengah kilonya Pak Bu. Setengah kilo Pak Bu, berarti kan untuk orang Islam saja kurang itu. Maka bagi prioritas untuk orang Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sebagai penutup sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal itu saya ulang-ulang itu saya baca tuh Pak Bu. Dalam terakhir saya baca dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah. Fikih ditinjau dari 4 mazhab. Saya punya buku itu lengkap. Itu disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, boleh berutang berkurban sepanjang setelah itu nampak jalan untuk melunasi utang setelah berkorban. Karena dalam 12 hari ini boleh jadi mungkin mencari uang 2.800.000 cash kadangkala sulit Pak Bu. Tetapi misalnya pegawai bulan Juni nanti kan terima gaji 13, uang cashnya tidak ada. Berutang dulu. Nanti terima gaji 13 dibayar utang tersebut. Karena nampak jalannya boleh itu Pak Bu. Sebegitu pentingnya kurban tersebut. Maka karena itu sekalian, kemuliaan-kemuliaan Zulhijjah tadi mari kita kejar Pak Bu dengan ibadah-ibadah yang telah saya sampaikan tadi, dengan amalia-amalia. Cuman pesan saya Pak Bu, jangan sampai puasa indah, kurban tidak, sholat tahajud tidak, zikir pun tidak. Cik je ni kau jadinya mustajab berdoa aja kerjanya Pak Bu. Yang lain tidak. Ini sekalian, khawatirnya memang berada pada bulan mustajab berdoa. Tetapi ada hal-hal yang menyebabkan amalia-amalia yang menyebabkan doa mustajab. Contoh kurban tadi Pak Bu. Kata Rasul kan disebutkan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada yaumun nahar, pada hari nahar. Hari nahar itu julukan untuk 10 Zulhijjah, kecuali menumpahkan darah sembelian kurban. Jadi kalau ada hajat kita Pak Bu ikut berkurban, lalu hadir dalam penyembelian berkurban tersebut. Ketika disembeli hewan kurban tersebut, setelah sama-sama berdoa kita untuk penyembelihan hewan kurban itu, lalu disitulah waktu mustajab untuk berdoa.
Jadi kalau yang saya sebut tadi, Pak, dia mampu berkorban, tidak ikut berkorban. Dia mampu puasa, tidak ikut puasa. Dia mampu sholat tahajud, tidak ikut sholat tahajud. Tidak lakukan sholat tahajud. Dia mampu bersedekah, tidak pula bersedekah. Mampunya meminta aja nyoh, berdoa. Maka sekalian khawatirnya mustajab berdoa itu khawatirnya nanti tidak berlaku bagi orang ini karena dia tinggalkan amalan-amalan yang mengantarkan doa itu mustajab. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Silakan kalau ada. Kalau sanggup saya jawab, kalau tidak tentu ditunda. Pas? Ya. Mudah-mudahan pas tanda sudah paham. Sambil penciuman saya pun dari kejauhan sudah tercium, agak beda nilai. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah. Semoga ilmu-ilmu yang telah diterima diberikan pemahaman oleh Allah untuk bisa kita amalkan. Semoga umur kita berjumpa dengan Zulhijjah dan Allah beri kemampuan kepada kita untuk bisa memuliakan Zulhijjah dengan amalia-amalia yang telah disebutkan tadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz.